Shalom saudara, selamat sore. Mari sama-sama kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita angkat sebuah lagu, dalamnya kasih-Mu Bapa. Bapa
sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, berikan kami kondisi ketenangan Tuhan. Berikan kami roh untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, agar kami dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan, agar pujian-pujian yang kami naikkan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ada sukacita hari ini? Yang sukacita lambaikan tangannya. Oke, haleluya. Mari saudara, kita sama-sama menyerukan nama Yesus. Mari kita angkat pujian, serukan namanya. Tuhan kita maha besar saudara. Katakan Tuhanku maha besar. Saya buka ruang kesaksian bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saudara. Mungkin ada yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan.
Oke, baik, kalau tidak ada, mari kita sambung pujian kita dengan pujian Tuhan Yesus baik. Saudara percaya ya, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan ya. Amin. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Ketika kita sudah diberikan kasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan mempersiapkan diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya saudara. Mari kita nyanyikan suatu lagu yang menceritakan, yang menggambarkan kalau kita hidup ini untuk kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, hari ini Kau kumpulkan setiap umat-Mu datang di tempat ini. Kami sudah meninggikan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami agungkan di hadapan-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sehati, satu jiwa Tuhan ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami mau benar-benar Tuhan datang di tempat ini, membuka hati kami, membuka jiwa kami, untuk kami menerima Roh-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk menyerap setiap firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Perkataan dari hamba-Mu yang keluar biarlah perkataan dari-Mu Tuhan, yang Kau pakai hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan, tanah yang siap dibentuk ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah yang hadir di tempat ini Tuhan, kami datang dengan tidak sia-sia. Kami mau datang menerima benih firman-Mu, dan kami mau bawa pulang Tuhan sebagai berkat kami Tuhan, yang kami mau bawa sebagai kekuatan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan baik. Lagu-lagu tadi sudah dinyanyikan. Benar, walau dunia bergoncang, Kau tetap Allah. Amin. Tiada Allah selain Engkau Yesus. Saya nyanyi, saya juga katakan amin Tuhan, amin. Kalau kita memiliki Allah yang bukan manusia ya, tapi Allah sempat menjadi manusia untuk kita, selesai dan Dia kembali ke surga. Ya, Dia cukup, Dia katakan selesai. Dia pesan kepada murid-muridnya dalam amanat agung, dituliskan di sana, pergilah. Ya, saudara, di dalam amanat agung itu Matius pasal yang terakhir dikatakan apa? Matius pasal yang terakhir, ayat yang terakhir 28, ayat yang terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam, kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Saya akan memberikan judul firman Tuhan yaitu tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Kalau minggu yang lalu kita sudah mendengar, hendaklah engkau kuat, berdirilah teguh, jangan goyah, berdirilah seperti laki-laki. Ya. Supaya kamu bisa melewati hari itu. Hari yang mana? Hari pada saat tiada satu orang pun tahu Dia akan datang. Ya, yang mana? Ya, Saudara, Ulangan 29 ayat 29 kan dikatakan ada hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Ya, yang kita dengar hari ini saya juga mau sampaikan, ya tetap ada bagian punya Allah. Saya ya kepingin tahu saudara, saya supaya enggak salah ngomong, belajar bagaimana. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti untuk saat ini. Biarlah itu menjadi
Allah punya ya. Saya akan ulangi sedikit ayatnya, Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan dan hukum Taurat ini. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan tentang nasihat supaya berjaga-jaga, ya. Dan diteguhkan dengan tadi puji-pujian, walaupun dunia bergoncang, aku tetap percaya Kau tetap Allah. Amin. Amin, ya. Puji Tuhan. Theo memimpin pertama kali ini, ya. Dan dia siap. Puji Tuhan. Dengan kerinduan dia mau, ada yang main. Shirley, saya juga berterima kasih, ada Mas Fian. Ya, anak-anak ini sudah sekolah keluar kota. Kalau setelah keluar kota itu berkurang ya saudara. Dulu saya setiap kali kesaksian saudara, jangan bosan, ini apa yang saya alami. Setiap kali saya kenaikan kelas gitu ya, antara bulan 7, 8 gitu, kan berkurang, berapa orang berkurang. Itu hati saya ngelongso saudara, hati saya itu sedih gitu ya. Sedih seperti orang kehilangan. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau anak kita pergi keluar kota, sekolah gitu ya, kan sepi gitu ya saudara. Itu ada dalam hidup saya itu, bertahun-tahun. Jadi melayani itu ya kadang-kadang ngersu loh dalam hati. Aduh, kok ya kok ya gini ya. Dari kecil kan anak-anak ini ya, dari kecil sekolah minggu, ayo belajar, ayo gini. Tapi hal itu membuat saya sedihnya itu tidak masuk akal. Sedihnya itu membuat saya terpuruk. Saya gini, aduh Tuhan, saya ini melayani siapa gitu loh ya. Ya pasti melayani Tuhan. Tapi kan terasa saudara, hilang 3, 4, keluar. Aduh, itu berat saudara. Tapi suatu hari pada saat saya membaca firman Tuhan, itu di doa pagi, waktu itu kami doa pagi, ya, baca, kan mulai Kejadian sampai Wahyu. Jadi sudah berapa kali? Sudah belasan kali loh saudara, saya catat ya. Sudah belasan kali, mulai 96 itu, kan sudah, ini gereja terbakar toh. Nah, kita mulai ada doa. Saya catati sudah beberapa kali sampai stop COVID ini. Dan saya pada saat itu membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 41 yang berkata seperti ini. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang. Bintang yang satu kemuliaannya berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Itu sebetulnya urutannya yaitu tentang kebangkitan ya, 1 Korintus 15. Tapi dengan ayat itu saudara, itu hidup di dalam hidup saya. Apa saudara? Dengan ayat itu saya celek, saya mendapatkan sukacita, saya mendapatkan rema. Oh Tuhan, semuanya bulan, bintang, matahari harus ada sinar kemuliaannya. Tapi kan beda-beda. Matahari, pagi hari, bulan, tengah malam, bintang-bintang malam hari. Oh, tempat bisa beda-beda. Saya bisa mikirkan saudara. Saya bisa mikir kalau saya misalkan waktu itu sempat sekolah ya, waktu itu dapat sponsor sekolah di Jerman, sekolah Alkitab juga ya, di Bible School, Bibelschule, Erzhausen, Darmstadt. Masih ada kontak gitu dengan teman-teman. Melihat, waduh bisa pikiran saudara. Waduh misalkan aku waktu itu enggak pulang gimana ya? Kan gitu. Kecewa kan? Tapi saya enggak mau. Tuhan, matahari itu pagi hari, bulan, bintang, dimanapun itu harus menyinarkan sinar
Tidak peduli dimanapun. Waduh, aku mau menjadi berkat Tuhan. Pakai Tuhan, apa yang bisa aku layani Tuhan. Dan saya mulai hari itu juga, saya damai sejahtera. Saya melayani dengan sukacita. Oh, walaupun dengan sangat terbatas saudara. Tapi saya mau lagi umur hidup ini ada. Kesempatan masih kau berikan. Aku mau Tuhan. Itu ya saudara. Jadi itu kesaksian sedikit. Saya kembali kepada firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga tentang apa? Mari kita baca di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Saya baca. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, berjagalah dirimu. Jagalah dirimu. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Firman Tuhan juga katakan, jangan seperti orang yang bebal, orang yang tidak mau ngerti. Orang bebal itu orang yang sekar-karmu lah. Ya, tidak ada kerinduan untuk kita itu waspada. Ya, jadi katakan berjaga-jagalah dirimu, jangan seperti orang bebal, tapi jadilah arif. Firman Tuhan mengatakan itu juga ya di dalam Efesus, kita nggak usah baca. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Kita ada di dunia, kita ya masih perlu kebutuhan di dunia ini, ya toh saudara. Apa saja yang kita butuhkan ini kan berjuang di dunia ini. Tapi dikatakan jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukannya yang ada di dunia ini, serta kepentingannya, saudara. Jadi kita perlu percaya, taat, penuh pada firman Tuhan. Ya, kita perlu itu. Ini firman yang diucapkan itu. Kamu berjaga-jagalah supaya kamu dapat berdiri pada hari Tuhan. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dalam dirimu itu seperti suatu jerat, suatu terperangkap, suatu jerat yang menangkap seperti itu ya. Firman Tuhan katakan burung itu kalau sedang dia terbang, tapi kalau sudah kena jaring, terperangkap, waduh mati dia. Ya, sudah gak ada kebebasan ya. Itulah menunjukkan saat hari yang sial ya. Tetapi di dalam Tuhan kita diingatkan sebelum terjadi semuanya ini. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi, semuanya. Sebab itu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudara, kita perlu berjaga-jaga, saya tekankan sambil berdoa. Di sini ada hari Jumat, malam ada doa saudara, 1 jam aja. Saya menghimbau, mari saudara, sempatkan
Karena dengan doa itu kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun saudara bisa di rumah berdoa, bisa, tetapi bersama-sama terasa saudara, terasa kesatuan erat penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan itu akan menguatkan satu dengan yang lain. Persekutuan kita itu selalu memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Ya, saudara, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan dan luput semua itu ya, dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu bisa berdiri pada hari Tuhan di hadapan Anak Manusia itu, yaitu dalam Yesus Kristus. Saudara, Lukas juga menuliskan, Lukas ditulis oleh Lukas, seorang tabib atau dokter, tapi dia juga menuliskan, ya, menuliskan di dalam Kisah Rasul, itu tulisan Lukas juga. Ya, pada saat Yesus sebelum naik ke surga, ya, dia kan mengatakan kepada amanat agung itu ya, untuk kita menyampaikan berita kabar baik. Kenalkan Injil itu kepada semua, ajar mereka, baptiskan mereka. Itu amanat, himbauan. Tetapi di situ juga ada yang lebih detail lagi, kalau kita bisa katakan adalah instruksi yang apa yang harus dilakukan, yang perlu ya. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan 2. Tulisan dari Lukas juga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya oleh Roh Kudus sampai pada hari ia terangkat. Dia berkata kepada Theophilus ini ya, dan ia memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul itu yang telah dipilihnya. Apa perintahnya? Dikatakan juga di dalam Matius, tidak usah dibuka, saya bacakan di sini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu akan tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu dituliskan juga di dalam Lukas. Ya, jadi Lukas menulis Injil Lukas sampai selesai, lalu dia menuliskan Kisah Rasul. Ya, dia mengingatkan kepada Theophilus ini. Dalam bukuku yang pertama, yang mana? Yang Lukas itu loh, ya. Yang tadi dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan kemabukan dunia ini, pesta pora. Itu dia katakan, sudah aku tulis. Tapi diingatkan lagi, ingat betapa perlunya Roh Kudus itu. Kan sudah nggak ada, Yesus sudah naik ke surga. Kita nggak sendiri, kita nggak ditinggalkan sendiri. Tidak, karena dia berkata, yang tidak asing itu ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berkata, saya baca, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, dan ini zaman gereja, saudara. Zaman gereja saat ini kita adalah
dikatakan zaman Roh Kudus itu. Tapi yang di surat yang pertama yang dikatakan berjaga-jagalah. Sebab semua akan dialami oleh semua orang penduduk bumi ini. Bumi akan goncang, digoncangkan. Ya. Tapi ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Asal kau tetap tinggal. Tinggal. Diam. Nanti, menantikan, merindukan. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. Ya. Nah, di sini kuasa itu adalah dunamos atau exousia, Saudara. Itu artinya otoritas, ya. Otoritas maksudnya gini. Ada otoritas, misalkan saya atau siapa saja ya memberi surat kuasa begitu ya. Jadi nggak usah saya yang hadir. Sudah, kok harus ke sana sih? Saya memberikan surat kuasa, saya tulis. Saya sampaikan, nah orang ini menjadi wakil yang bisa mewakili saya karena saya sudah memberikan surat kuasa itu. Ya. Nah, Tuhan juga mau seperti itu, Saudara. Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan nama itu, dengan nama Tuhan. Sebab itu kita bisa memakai nama Tuhan Yesus, Saudara. Kita pakai, Tuhan, aku percaya dalam namamu, aku percaya, sangat yakin Tuhan. Apa persoalan Saudara? Apa masalah kita? Apa pergumulan kita? Kita percaya, kita pakai nama itu. Itulah otoritas yang kita pakai. Ya, kan enak Saudara. Diberi seperti itu, tapi kita kan kadang masuk sih. Yalah, enggak wis, gitu kan Saudara. Sebab itu Saudara, kalau kita baca kisah perjalanan Yesus, dia waktu melayani 3,5 tahun, dia kan katakan nanti kalian akan lebih dari apa yang aku kerjakan, kan gitu kan? Bisa melakukan lebih daripada aku kerjakan. Saudara, pada saat Roh Kudus telah memenuhi para rasul, murid-muridnya, Saudara, kita tahu bahwa Paulus atau Petrus dengan kuasa itu dia merasakan pekerjaan itu bukan pekerjaan manusia, Saudara. Siapa sih Petrus? Siapa Paulus? Bukan orang yang baik, Saudara, tetapi sejak dia ditangkap, dia dipercaya, dia diberi kemurahan, Roh Kudus ada, dia memakai kesempatan itu, Saudara. Sampai katakan bayangan Petrus lewat menyembuhkan orang sakit. Ada kan di Kisah Rasul 5 kalau nggak salah gitu ya. Lalu Paulus sapu tangannya atau baju yang pernah dipakai dibawa untuk ditumpangkan aja pada orang sakit, sembuh. Itu ada di dalam firman Tuhan. Ini ada kan di Kisah Rasul kalau nggak salah 13 ya di situ. Nah, itu yang Tuhan berikan otoritas. Dia rela, aku akan melengkapi kalian. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, menjadi alatku, menjadi juru bicaraku. Ya, Saudara, inilah kelebihannya. Jadi amanat itu suatu pesan yang ingin disampaikan oleh yang pemberi amanat, Yesus tadi. Pergi sana, nginjil, ya.
beritakan. Kalau sudah mereka ajarin supaya mengenal, ajarin ya, menangkan, baptis. Saya bersyukur mendengar kesaksian ya dari Pak Chandra ini, katakan di toko itu ada Alkitabnya. Sempat ngomong-ngomong sama customernya, makin tanya, makin diberitahu, mau. Ada banyak itu di hotel di bawah. Saudara, firman ini adalah mendidik kita ya. Kalau kita perlu, saudara perlu bisa memberitahu ya, yang ada perjanjian lama, perjanjian baru, untuk kita mendapatkan. Semoga saya bisa mendapatkan gratis lagi ya. Bisa, saudara kalau kepingin memberi kepada orang lain yang perjanjian lama baru, saya beli di mana? Saudara bisa memberitahu supaya saya bisa menghubungi dan saya minta lagi ya, gitu ya saudara. Karena dengan kita belajar, kita merenungkan, kita mengerti, kita tahu. Bukankah firman Tuhan katakan, betapa bodohnya manusia mengerti tanda cuaca ini ya. Ini gelap, oh ini angin, oh ini mau hujan, ini sedang musim apa. Manusia mengerti, tetapi kenapa tidak mengerti tentang hari kedatanganku, tanda-tanda akhir zaman, pesta pora terus yang dilakukan, tidak mengerti maksudnya Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan sampai tiba-tiba itu jatuh kamu sampai seperti jerat yang menjerat hidup ini. Nah, satu hal, kita bersyukur punya Roh Kudus yang diberikan, yang bisa ada di dalam hidup ini. Kita pelihara roh Tuhan itu, jangan dimix, jangan dicampurkan dengan roh kedagingan kita. Firman Tuhan katakan memang aku, rohku itu mau melakukan yang baik, tapi setiap kali dagingku itu tidak menerima. Siapa yang katakan itu? Paulus katakan itu. Berat saudara. Mau melepaskan semuanya, tidak mau mengulangi hal kedagingan, tapi rohku itu rindu, tapi dagingku tidak bisa menerima. Minta saudara, kalau kita mau lepas dalam segala hal, apa yang mengikat hidup ini, apa yang membelenggu, yang membuat kita tidak mengerti, melihat rencana Tuhan, terselubung, tertutupi, minta kepadanya. Kelepasan apa sih yang mengikat? Saudara sendiri yang tahu, bukan kita, enggak. Roh melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, dan kita minta, Tuhan aku minta dengan otoritas itu kan. Dalam nama Yesus kita minta pada saat daging itu ingin, daging itu mau nagih, dalam nama Yesus tidak akan terjadi. Isi dengan yang roh itu, rohani itu, roh Allah itu, firman Allah, isi terus dalam hidup ini. Maka kita akan kuat, saudara. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Tidak ada jaminan, saudara. Kumpulan sehebat apapun, gereja sehebat apapun, tanpa Roh Kudus ada di sana, kita kering. Benar, saudara. Ya, jadi dalam hidup ini harus kita menyilahkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hatiku. Pimpin aku Tuhan. Puji Tuhan. Lepaskan aku Tuhan. Aku tidak mau diperbudak. Aku tidak mau diperdaya dengan hal-hal seperti ini. Lepaskan Tuhan. Aku mau Tuhan, dagingku ini aku mau lepaskan. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup ini. Maka kita akan melihat keubahan demi keubahan yang baru terjadi, saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berubahlah. Jangan seperti dunia itu.
Jangan samakan seperti apa yang ada di dunia itu. Jangan. Tetapi kamu harus mengerti kehendak Allah kalau kamu bisa merubah hidupmu ini. Yaitu dengan pikiran ini loh. Memikirkan hal-hal yang Tuhan mau. Ya. Terjadilah metanoia, terjadi keubahan. Biasanya apa ini? Kepompong kalau mau jadi kupu-kupu, ya itu terjadi keubahan. Ya. Nah, kita mau mempersilahkan Roh Kudus hidup di dalamku. Sehingga apa yang lama kita tinggalkan. Karena kita tidak tahu, saudara, kapan waktunya. Orang merasakan santai, masih ada kesempatan. Gak apa-apa, terus dilayani yang dagingnya. Pada saat dia katakan Tuhan datang. Tuhan datang itu bisa dikatakan dua arti, saudara. Tuhan datang secara personal, secara privat, masing-masing datang. Aku tak jemput ini dah. Ayo balik, yuk pulang. Ya. Selesai loh. Jangan dulu, sudah selesai kamu pulang. Saudara, itu dalam hidup manusia, kematian itu bisa. Kapanpun bisa. Tapi kalau masih ada kesempatan, masih diberi kesempatan padahal sudah nemen, sakit ya nemen, sudah tidak ada harapan. Tapi kok masih hidup, kenapa ya? Tahu ada hal-hal yang perlu diperbarui, perlu diperbarui itu. Dan kita akan dipakai menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus. Saudara, dengan hidup yang diberikan kita memuliakan Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, terima kasih ya. Saya bangun hari ini ya, sehat, puji Tuhan, masih ada waktu. Walaupun kadang ya sakit semua, saudara, ada sih. Tuhan terima kasih, masih bisa mikir, masih bisa baca, masih ngerti. Tuhan, aku mau melayani apa yang Kau mau. Pada saat selesai sudahlah. Tidak akan menyesal gitu loh, saudara. Nah, inilah supaya kita sama-sama, mari kita minta Roh Kudus itu ada di dalam hidup ini untuk memimpin hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga, harus berjaga-jaga dan dikatakan siap. Itu kalau hidup ini dapat melakukan kehendaknya, kemauannya Tuhan. Ya, saudara, kita baca di dalam pasal yang ke Kolose 3 ayat yang 18 sampai 25. Kolose 3 kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ini pada saat ayat ini yang terakhir, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Pada saat manusia itu sudah selesai di bumi, ya, yang harus dilakukan tanggung jawab tidak dilakukan, tapi keburu sudah tadi dijemput itu, ya, dijemput, ayo balik pulang. Waduh, saya salah ya, mari pulang, ya. Dan itu akan tidak selesai kan, ya, kesalahan masih, ya sudah nanti dihitung, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan kedatangan yang kedua, dia bukan sebagai bayi lagi, ya, yang menyelamatkan korban disalib bangkit, bukan, tapi dia datang, dia menjemput, menyongsong. Dan dalam kebangkitan kedatangan Tuhan kedua kali, ya, kedatangan Tuhan kedua kali itu ada dua tahap, saudara. Tahap yang pertama, kalau kita baca apa ini? Pada sangkakala berbunyi para malaikat, maka ayo dibaca saja supaya nanti, masa sih tante ini ngomongnya, ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke 16 dan sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Akan turun dari surga kemana? Nanti ya dibaca ya, ayat yang 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah pengangkatan. Jadi Tuhan kedatangan yang kedua, dia ada di awan-awan di sini, menyongsong kita yang mati terlebih dahulu dibangkitkan, bertemu, lalu yang masih hidup diubahkan bertemu. Ya, itu pengangkatan. Terhindar dari antikris, masa antikris yang luar biasa. Dan kedatangan yang kedua kalinya, ya, kedatangan yang kedua, dua tahap. Pada saat itu kan dia ada di awan-awan, tidak menginjak bumi. Tapi pada kedatangan yang kedua kalinya, setiap mata akan memandang, setiap lutut akan bertelut, setiap orang tahu. Itulah selesai dalam masa damai 1000 tahun. Aduh, ini kok ada damai 1000 tahun? Ya saudara, dunia kita masih panjang ya, dalam sampai nanti yang disebutkan kiamat itu loh saudara ya. Nah, gimana? Ya enggak ngerti. Ya mau diterangkan bagaimana? Kepingin tahu. Kita bisa belajar, tapi tadi firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 29, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Kita yakin ada ya. Tetapi hal yang dinyatakan itu adalah bagi anak manusia. Sebab itu firman Tuhan itu selalu baru ya, sesuai dengan zamannya nanti. Ada kan para
murid Tuhan, rasulnya juga berkata, aku cemburu. Ya, cemburu. Dengan cemburu ilahi. Karena apa? Tidak menikmati apa yang disampaikan itu. Siapa yang menikmati? Kita zaman sekarang ini. Ya saudara, itulah sebabnya kita perlu mendidik anak-anak kita, mulai anak-anak kita, untuk mengenal kebenaran Tuhan ini. Untuk mengenal kebenaran Tuhan. Tidak lebih mengenal apa yang ditawarkan oleh dunia. Apa yang disodorkan oleh dunia, informasi apa, tetapi ajar mereka, ingatkan mereka setiap kali, walaupun kamu duduk, berbaring, berjalan, setiap kali. Itu perintah Tuhan pada saat perjanjian lama sampai hari ini. Ya saudara, nah inilah bagaimana kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak salah langkah, ya, sehingga hari itu merupakan hari yang sulit karena kita tidak melakukan tanggung jawab hidup yang bertanggung jawab atas panggilan hidup ini masing-masing, entah itu sebagai anak, sebagai orang tua, istri, atau suami. Bukankah di dalam Kolose disebutkan di situ semua memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan asal bekerja yang menyenangkan kalau melihat bosnya ada. Ya, tetapi walaupun tidak ada orang, kita tahu kita bekerja, kita melayani, kita bertindak, kita berusaha, itu Tuhan tahu. Sebab daripadanya lah engkau akan menerima pahalanya. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Saudara, dalam hidup kita pasti saudara masing-masing mempunyai pergumulan, ya, terutama dalam hubungan keluarga, dalam apa yang perlu dikerjakan, perlu dilakukan, tanggung jawab apa, ketaatan yang harus dilakukan. Kalau kita bisa melewati semuanya itu pasti kita akan mendapatkan sukacita besar, ya. Bahkan konflik sekalipun, clash, konflik. Tetapi kalau konflik itu ya bisa direspon dengan benar, ini sama dengan kita boleh memberitakan kabar baik. Ya, minggu Jumat yang lalu dikatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ya. Dengan penghakiman yang kamu pakai akan dipakai juga, dengan ukuran yang kamu ukurkan akan diukur juga. Nah, ya, Ibu Fang memberikan ilustrasi gambar 6 dengan 9. Ya toh? Angka 6 dengan 9. Apa ini? Ya. Ini angka apa ini? Dibalik. Ini angka apa ini? Bisa angka 6, bisa angka 9. Dilihat dari sudut pandang dari mana? Ya, intinya kita itu bisa berbeda gitu ya, Saudara. Bisa berbeda. Cara pandang kita bisa berbeda, tapi ayo saling menempatkan diri di tempat aku di tempatmu, kamu di tempatku, ya. Kalau pas clash itu loh Saudara, pas terjadi clash, ayo misalkan aku itu sebagai kamu sebagai aku gimana? Oh ya maklum. Oh ngerti aku ya dah. Maksudnya gini ya. Selesai. Ya, ini setiap konflik yang direspon dengan benar, ini sama dengan memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil, kabar baik ya. Nah, juga dikatakan melayani Tuhan.
itu sama dengan saat buah hidup kita bisa dinikmati oleh keluarga kita. Terang itu bisa dinikmati, garam itu bisa dinikmati di sekitar kita. Di sekitar kita yang paling dekat itulah. Minta kemurahan Tuhan ya. Minta kemurahan Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat lagi ya. Jadi kita bisa hidup bertanggung jawab, mengerjakan panggilan yang Tuhan panggil, dan kita bisa memakai talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai saudara, talenta yang sudah Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan pada saat Dia kembali, pada saat kita balik, ayo balik ya, lalu enggak masuk, enggak ya. Karena apa? Yang 5 dia menyerahkan dengan sukacita, menyerahkan ini 5 ya, kembali. Oh senang. 2 balikan ada. Dengan jangka waktu, dengan kegiatan, dengan kesibukan, dengan permasalahan itu ternyata menghasilkan sesuatu yang bisa menyenangkan tuannya ya. Talenta itu diberikan 5 tambah 5, 2 tambah 2. Yang satu merasa saya ini apa sih? Ya. Dia menyia-nyiakan satu. Paling tidak Tuhan itu mempercayakan dalam hidup ini. Satu, itulah keselamatan kita. Kita selamat. Jangan disia-siakan. Keselamatan yang sudah diberikan ini jangan monopoli sendiri, jangan saudara. Kita bagikan. Ada sukacita kalau engkau menerima Yesus Kristus Tuhan. Ya, dengan apa kita bersaksi? Bersaksi tadi melayani Tuhan saat buah hidup kita bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Ya. Apa yang terjadi pada saat yang terakhir itu? Tuan itu pada saat penghakiman nanti, kita akan baca sebagai ayat yang terakhir di dalam Matius 25 ayatnya 23 sampai 26, 21 sampai 26 ya, enggak apa-apa. Matius 25, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita akan baca terus ya saudara sampai ayat 26. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan, dikembalikan, terimalah. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat
di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya dan seterusnya. Dan saya di sini catat bagi hamba yang melakukan kehendak tuannya itu dikatakan baik dan setia. Ya. Baik dan setia. Sedangkan yang 1 talenta itu dikatakan jahat dan malas. Saudara, untuk baik itu saya pikir relatif ya saudara. Cantik, menarik itu relatif untuk orang lain gitu kan. Cantik loh, belum tentu. Mungkin belum tentu cantik pandangan yang lain kan gitu ya. Jadi saya di sini baik dan setia. Sebetulnya penilaian itu adalah hak Tuhan. Tapi yang lebih penting dalam hidup ini, yang perlu dalam hidup kita ini saudara, setia. Mari kita setia. Kita setia dengan kepercayaan yang Tuhan beri. Entah itu nanti hasilnya apa, penilaiannya apa, pokoknya setia. Aku gak isoy, aku bisanya cuma ini. Aku ndak ahli, ndak pinter, tapi aku mau melakukan kehendak Tuhan. Aku mau lakukan itu saudara. Yang menilai baik itu adalah Dia. Tapi kita yang harus lakukanlah setia. Tetapi bagi yang tidak bertanggung jawab ini dikatakan jahat dan malas. Itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Jahat itulah dari iblis, kuasa kejahatan. Ya. Allah itu Bapa terang, tetapi iblis adalah bapa pembohong, pembunuh manusia sejak mulanya. Kalau dia berkata-kata, dia berkata bohong. Untuk apa? Supaya sama-sama pada hari terakhir, pada saat kita tidak berjaga, masuk di dalam neraka yang kekal ini. Itulah siasat iblis si jahat. Mari saudara, minta kemurahan Tuhan. Sekarang saya ingin menanya ya, bagaimana, apakah kita siap untuk hari itu? Suatu hari nanti, pada saat katakan berjaga-jaga, apa kita sudah siap? Saudara jawab sendiri. Kalau belum, kapan kita mau memulai mempersiapkan diri? Kapan? Tahun depan? Atau nanti kalau sudah lulus semuanya? Siapa yang tahu umur manusia? Kapan? Jawaban di dalam setiap kita ya. Adakah kesulitan atau penghalang untuk kita bisa berjaga-jaga? Apa yang menjadi penghalang untuk kita mau berjaga-jaga itu selalu ada halangannya apa? Kalau ada, apa itu? Dari diri kita atau dari luar? Dari diri kita yang membuat kita tidak bisa, atau dari dunia? Bukankah Tuhan sudah memperlengkapi? Kamu tidak akan sendiri. Kau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Menjadi saksiku. Tuhan, tolong kita semuanya. Ya, bagaimana tekad kita setelah kita mendengar firman Tuhan ini? Ya, Tuhan berkati kita. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi. Tuhan, ku mau bagaikan bejana siap dibentuk.
bersekutu, kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Itulah kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat malam kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang membawa hidup kami untuk lebih hari Tuhan, lebih mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur, melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Melalui firman-Mu kami boleh mengerti. Untuk hari-hari dalam hidup ini, kami boleh berjaga-jaga Tuhan. Kami boleh mempertanggungjawabkan hidup ini Tuhan. Itu sebabnya malam ini kami bersyukur Tuhan mengasihi umat yang saat ini hadir di tempat ini. Tuhan mengasihi kami semuanya. Untuk hidup kami Tuhan, lebih hari kami boleh lebih setia, lebih hari kami boleh lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami saat malam hari ini. Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, kami percaya kalau hidup kami senantiasa memandang akan Engkau. Kami percaya kalau hidup kami mau Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, maka kekuatan itu Tuhan akan berikan dalam hidup kami untuk kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh, kami boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Oh, supaya hidup kami ini menjadi berkat, terutama untuk kehidupan kami sendiri Tuhan. Supaya kami tetap setia, tetap bertanggung jawab, dan kami mau belajar terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya firman-Mu memberikan rema, memberikan kekuatan kami saat ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bekerja Tuhan supaya kami mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami yang mendengar. Engkau juga memberkati Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai, urapi dengan urapan kuasa-Mu yang selalu baru, supaya kami jemaat-Mu boleh bertumbuh semakin hari Tuhan, semakin boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu saat malam hari ini. Biarlah kekuatan itu tetap kami bawa dalam hidup kami sehari-hari, karena kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Yesus Ajaib. Kasih
Mulai hari Jumat tetap ada doa malam jam 7 sampai jam 8. Hari Sabtu komsel remaja jam 5. Minggu akhir bulan ini ibadah kita diadakan pagi jam 6. Adapun yang bertugas sebagai berikut: WL Bapak Febri, singer Saudara JJ dan Ibu Kus, Aser, Bu Nona dan Bu Lili, kolektan Ibu Ruth, LCD Saudari Arin, video Saudara Kenso, musik Saudara Theo, Bapak Stefanus dan Saudara Bebe, dan firman Tuhan dibawakan oleh Saudara Kefas. Kita berdoa buat saudara kita yang berulang tahun, Bapak Fejang, tanggal 17 September. Kita berdoa juga buat lansia, Tuhan tetap memelihara, memberi kekuatan, memberi kesehatan dan kesetiaan. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang sakit, yang bepergian. Pengumuman lain tidak ada. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami semuanya Tuhan yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir, yang ada di rumah. Engkau tahu Tuhan, Engkau mengerti masing-masing saudara kami, baik mungkin yang bepergian atau yang terhalang karena sakit. Tuhan tolong berkati juga para lansia, berikan kesehatan, kekuatan, tetap kuat di dalam iman di masa tua mereka Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk Bapak Fejang yang berulang tahun. Terima kasih untuk berkat perpanjangan umur yang Kau berikan untuk Bapak Fejang kemarin Tuhan. Oh haleluya, sehingga Mbakmu ini bisa tetap melayani Tuhan dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, juga untuk pekerjaan Tuhan yang suci kami serahkan hari-hari ibadah kami. Engkau hadir Tuhan. Kami juga berdoa baik untuk sekolah minggu, komsel pemuda, juga ibadah umum, selalu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau melayani, Engkau pakai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dengan kepercayaan talenta yang sudah Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana ke depan Natal yang tidak lama lagi. Biarlah Tuhan Engkau juga akan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kami semuanya. Dimanapun kami berada, kami membawa nama Yesus, membawa Roh Kudus yang Kau sudah berikan untuk memelihara hidup kami. Kami juga memelihara hubungan kami dengan Kau Tuhan. Terima kasih dengan mempraktekkan kami bertanggung jawab atas hidup kami
untuk kami berjaga-jaga suatu hari kami boleh mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kami semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, amin.